Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat Mas Rahman, Mas Akib, Bu Ida. Semoga kita sehat selalu, Mas Hariza. Pokoknya semuanya deh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya? Hmm. Alhamdulillah. Ah. Ya, mudah-mudahan Mas Akib sehat, semuanya sehat, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dan sebagainya. Baik, kita akan mulai kembali di sesi 5 ini. Sesi 4 kemarin kita fokus agak melandai dulu beberapa information terkait dengan apa NLP, kemudian ada sentimen analisis dan sebagainya. Nah, sekarang sebenarnya kan ada tugasnya dari saya ya untuk teman-teman siapin dataset untuk dianalisis sentimen dan sebagainya. Tetapi sembari nunggu itu, saya akan eh, memberikan materi terlebih dahulu tentang nanti nyambung ke salah satu materi yang akan kita kembangkan lagi. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, malam ini kita akan memahami terkait dengan visualisasi. Jadi pada dasarnya gini, sebagus apapun riset kita, contoh Bu Ida bikinlah, oh, judulnya yang bagus. Tetapi visualisasi, narasi dalam suatu laporan proyek, suatu penelitian, kalau tidak baik, itu hasil riset pun tidak baik juga. Kenapa? Karena report dan dashboard itu bagian terpenting untuk mentransfer ke knowledge. Hasil dari apa yang kita lakukan itu dapat dipahami oleh stakeholder. Contoh banyak kasus. Teman-teman data scientist, karena dia konsepnya lebih concern ke algoritma, sentimen, lebih ke machine learning, dia jarang main visualisasi. Ketika disuruh membuat dipresentasikan kepada orang lain, itu kacau. Kenapa? Karena orang saintis itu kan logik, otak kiri. Sedangkan kalau kita main visualisasi otak kanan, imajiner. Nah, bootcamp ini, kembali lagi saya katakan, kita belajar jadi data engineering, kita belajar jadi data scientist, kita belajar jadi data analis. Nah, ini orang-orang analis, visualisasi data, dashboard, dan sebagainya. Ini bagian terpenting lah, supaya hasil riset kita dapat dipahami oleh orang lain. Pada dasarnya sederhana. Kenapa? Ada yang disebut infografis. Kenapa ada infografis? Infografis itu hadir sekitar tahun 2010-an, 2010, 2011, 2012, apalagi di Jawa Barat, zamannya Ridwan Kamil, itu betul-betul semua pengumuman atau information public itu dikonversi menjadi sebuah visual infografis. Kenapa mudah dipahami? Bayangin kita punya dataset, punya penelitian 100.000 data, masa dikumpulin semua di situ kan nggak muat. Tapi dibentuklah sebuah visual sehingga bisa merangkum narasi hasil penelitian kita dalam bentuk sesuatu hal yang mudah dipahami. Makanya kalau kita melihat visualisasi itu adalah komunikasi riset. Dan kenapa saya bikin konten tentang data analitik? Karena itu bagian dari bagaimana orang lain memahami dari hasil penelitian kita. Dan saya pribadi, kenapa membuat konten? Karena saya ingin hasil riset saya dapat dipelajari dan dimengerti oleh masyarakat umum. Dan itu kenapa saya jarang bikin artikel, meskipun saya dosen ya, jarang banget saya bikin artikel. Kenapa? Ya artikel paling dibaca sama akademisi doang. Masyarakat biasa enggak. Makanya saya pindah. Saya lebih ke masyarakat. Makanya bikinlah konten. Dengan konten lebih dapat dipahami oleh orang. Kita bisa bikin narasi, kita bisa bikin gimmick ibaratnya supaya memang masyarakat ngeh tentang apa yang kita teliti gitu. Bayangin kalau Bu Ida bikin riset yang kayak makalah lah atau artikel diposting di medsos, masyarakat umum pasti bingung ini apa.
Nah, makanya kita belajar terkait sebelum nanti kita membuat sesuatu hal yang lebih, kita memahami tentang visualisasi data. Nah, jadi visualisasi data itu adalah salah satu cara untuk meyakinkan orang. Contoh, kita bisa melihat satu potensi lah. Contoh Bang Ari lah. Oh, udah bikin riset dan lain-lain. Bagaimana orang-orang bisa yakin dengan riset ini? Ya, visual salah satunya. Visual itu akan mengartikan bahwa riset kita betul-betul siap untuk menjadi makanan masyarakat. Bahasanya begitu. Contoh kita juga bisa melihat ada beberapa studi kasus eh, orang-orang dengan jago riset, tetapi dia tidak mampu membangun narasi atau bahasa kita ya copywriting, itu kaku, itu bahasanya akademik sekali. Jadi orang-orang tidak begitu paham juga sebetulnya apa ini. Makanya kenapa saya bikin konten ada tambahan lagi. Karena saya membangun narasi berbasis data. Nah, itu yang teman-teman harus kayaknya saya senang deh ada beberapa ex bootcamp saya yang sekarang bikin konten. Wih, alhamdulillah nih ada teman saya sekarang. Kalau teman didatangi juga kayaknya udah kuat juga tuh sekarang. Ada tuh ex bootcamp yang sekarang bikin konten. Tetapi pada dasarnya teman-teman, kenapa saya harus edukasi ini? Karena saya yakin ketika nanti visualisasi, aduh saya pakai apa ya? Contoh kayak gini nih. Kita lihat namanya bar chart. Aduh, saya pakai apa ya visualisasinya? Apakah yang bentuk kayak gini? Kan banyak ya. Ini bar chart, ini apa namanya ya? Istilah-istilah begitu tuh teman-teman harus paham. Visualisasi ini harus paham. Oh, ini bar chart namanya. Oh, kalau ini namanya ada histogram dan sebagainya. Ada lagi namanya eh, donut chart. Apa itu donut chart? Oh, chart yang berbentuk seperti ini. Ketika teman-teman menggunakan AI dan sebagainya, kan jelas. Contoh ke cloud, buatkan visualisasi menggunakan donut chart. Ah, jelas. Udah kayak gini. Buatkan saya menggunakan donut chart dengan warna ukuran segini dan sebagainya. Udah jelas. Nah, ini bagian dari kenapa saya harus menjelaskan tentang visualisasi data. Tujuannya untuk memahami dan meyakinkan orang. Dalam dunia visualisasi, saya juga belajar dari para profesor Unpad ya, apalagi Pak Profesor Atpar Bajari. Dia kan orang komunikasi ya. Jadi dalam konteks bagaimana riset kita dapat dimengerti oleh orang lain ya bahasa komunikasi, yaitu adalah visual. Makanya kan salah satunya adalah untuk menyederhanakan data yang kompleks. Tadi saya bilang, Bu Ida punya 1.000 data. Masa sih harus disatuin di situ? Kan nggak muat gitu. Tapi kalau kita bentuk visualisasi, tinggal orang paham, oh cukup kayak gini deh pakai presentasi begini. Oh udah cukup ya, kayaknya udah kontek-konteknya seperti ini. Kan ini nggak dibilang bahwa ini 1.000 data dan sebagainya kan, tapi udah jelas, oh ini paling mayoritas, ini REN, dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau saya melihat beberapa riset yang muncul, entah itu berbasis akademik dan sebagainya, tujuannya adalah bagaimana bisa mengungkap suatu tren, bisa melihat dan memvisualisasikan antara hubungan satu dengan hubungan yang lain, bisa memperlihatkan antara pola satu dengan pola yang lain. Kalau kita hanya sebatas teks, kan kita itu orang Indonesia orang visual ya, apalagi orang Sunda itu orang visual. Jadi senang dengan sesuatu hal yang bersifat eh, mudah dipahami dalam konteks ya mengidentifikasinya lebih cepat. Dan ini mengkonversi menjadi salah satu alat komunikasi yang paling bagus. Makanya muncullah kalau orang-orang desain ya, kenapa desainnya harus warnanya A dan B, kenapa bentuknya harus A dan B. Karena itu membangun komunikasi secara psikologis. Nah, sama dalam konsep riset data scientist juga begitu. Data science pun seperti itu. Jadi membantu dalam menyampaikan hasil riset kita kepada orang lain supaya mudah dipahami. Nah, contoh ini, ada dua mazhab. Kok mazhab ya? Dua jenis orang. Ada yang main begini, contoh ini sentimen analisis, jumlah konten 1049, jumlah channel ada 101. Ada orang yang
kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Mana yang sebetulnya akan mudah dipahami? Ya kanan, jelas ini. Kalau ini, apa ini ya? Maksudnya apa gitu? Kalau saya melihat udahlah pakai kanan aja, tapi ada di sini tambahkan narasi copywriting. Kalau begini nggak menarik. Orang-orang jadi malas juga untuk mempelajari sesuatu hal apa yang sudah kita lakukan dari nol gitu. Makanya ada dua tipikal orang. Ada juga yang kayak gini. Ini betul-betul visualisasi data kayak gini. Tapi kita bentuk dalam suatu dashboard, bisa itu dari Canva dan sebagainya. Menarik. Oh, ini betul, ini ada 3.000 data, oh begini. Ini time seriesnya. Oh, ini pakai donut chart, ini pakai bar chart. Oh, ini pakai teks dan sebagainya. Nah, ini mudah untuk dipahami. Sebelumnya, jadi ketika kita mau main di data science, social media intelligence wajib memahami visualisasi data. Mau nggak mau. Jadi konteks dasarnya adalah belajar scraping data, belajar processing, belajar penerapan machine learning, belajar visualisasi data. Udah cukup. Kalian cuma mempelajari empat itu udah insya Allah jadi orang-orang profesional di bidang data. Kang, kan kita tuh perlu fokus. Saya fokusnya memang di data analis. Ya udah berarti di sini. Orang-orang saintis beda lagi. Orang-orang data engineering beda lagi. Ya, itu tergantung dari teman-teman semua ya. Tapi apakah bisa semuanya sama kita? Bisa. Sangat bisa. Saya pun seperti itu. Ada satu riset cuma saya seorang yang saya kerjakan gitu. Nggak ada teman-teman yang lain dan itu bisa. Tapi konsepnya adalah ini yang saya sampaikan. Jadi apa yang sudah saya sampaikan dari awal, sesi pertama sampai sekarang, itu adalah bagian dari profesionalitas pekerjaan di data science. Jadi teman-teman harus paham arahnya kemana. Kayak gini kan bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, heat map. Ini kan teman-teman harus pahami, harus belajar nanti. Oh, bar chart ini ya, oh line chart ini ya. Ini banyak teman-teman yang belajar aja. Line chart kayak gimana gitu kan. Oh, saya mau bikin sentimen analisis pakai line chart yang kayak gini. Oh, berarti butuh data apa aja, komponennya apa aja dan sebagainya. Itu kan penting. Jadi bagaimana kita bisa membuat visualisasi data? Tiga kunci ini, Bapak Ibu semuanya. Teman-teman paham terkait dengan jenis grafik, teman-teman pinter dalam penggunaan warna dan desain, dan teman-teman pinter membangun copywriting. Cuma tiga ini dalam visualisasi data. Oke, saya mau visualisasi sentimen analisis. Pakai apa? Pakai line chart. Oke, sip. Warnanya apa? Oh, kalau line chart negatif merah, positif hijau, negatif warna merah, positif dan sebagainya itu warnanya sesuai dengan psikologis. Kan sesuai rapi. Dan ketiga, untuk memperkaya suatu riset, wajib kita membuat narasi atau copywriting. Oke ya, copywriting. Jadi saya nggak akan terlalu banyak teori sebetulnya. Karena saya nggak mau, karena saya bukan orang teori. Saya nggak mau menjadi bagian teman-teman yang hanya sebatas memahami teori. Harus praktik langsung. Ih, kenapa kan pas saya gagal bayar? Ya contoh saya ada project. Ini deh, project saya yang terbaru. Terkait dengan wisata Garut. Biar ada gambaran teman-teman. Nah, contoh ini nih, saya ada ngebantu Pak Bupati untuk analisis wisata Kabupaten Garut, saya pakai Canva. Nah, orang-orang analis, dia bikin copywriting, judul yang pas, subtitle yang pas, penempatan gambar, warna, dan layouting itu jelas. Ya kan ini salah satu penerapan nih dari apa yang saya sampaikan. Yang kedua, ada dari penggunaan chart, penggunaan warna, copywriting, dan sebagainya. Ini jelas. Ini jelas. Dan ini pakai Canva. Teman-teman bisa pakai Canva. Nanti saya akan kirim ya. Saya akan jadikan template. Kayaknya ada di satu lagi yang mobil listrik. Yang mobil listrik ya. Oh, sorry, sorry. Salinan. Ini bisa nggak dijadiin template ya? Oh,
Bagikan, kemudian di sini lihat semua. Ini konversi jadi template, buat template. Oh, bisa. Salin, saya akan kirim ke grup ya. Saya akan upload ke grup. Nah, ini bagian dari pengembangan narasi. Ini ya. Kang, gimana cara mendesain report yang bagus? Teman-teman paham penggunaan grafik, teman-teman paham penggunaan warna dan desain, dan teman-teman paham dalam copywriting. Lihat, saya orang orang teknis ya, orang logik. Tapi saya juga belajar tentang imajinasi, imajiner. Makanya warna, footage, pengembangan kayak gini-gini. Ini kan dari bagian dari visualisasi yang betul-betul ini bisa digunakan oleh teman-teman ketika membuat report. Paham ya? Jadi nanti kalau ada project, gimana caranya saya membuat visualisasi yang bagus? Tiga ini kuncinya. Teman-teman nggak bisa membuat narasi sulit juga. Tapi kan sekarang udah ada AI dan sebagainya kan jadi lebih mudah aja. Oke, ini ya elemennya. Oh, kemudian nanti ada pertanyaan yang paling sederhana. Kang, saya ada visualisasi terkait dengan menghubungkan antar entitas satu dengan entitas yang lain. Pakai apa? Oh, bisa pakai scatter plot, bisa pakai heat map, dan sebagainya. Nah, teman-teman pelajari terkait hal tersebut. Nah, tool visualisasi, kalau teman-teman pakai Python, ini pakai Matplotlib sama Seaborn. Contoh kita Matplotlib ya. Kalau pakai Python, ya ini Matplotlib. Tuh, dalam Matplotlib itu banyak sekali visual-visualnya. Contoh ini contoh. Nah, kan ini ada plot, ada scatter, ada bar, banyak banget ini. Ada banyak punya, ada violin, kemudian ada phi, tuh. Apalagi ada grid. Nah, kayak gini-gini. Ini bagian dari visualisasi data, teman-teman. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ada ini grid ada apa data ada 3D volumetric yang digunakan juga biasanya untuk visual tertentu. Nah, ini bisa. Jadi teman-teman kalau pakai Python pakai Matplotlib library-nya. Nah, nanti ya satu-satu ya kita akan memahami hal tersebut. Kalau kita melihat visualisasi, selain Matplotlib ada juga yang namanya dashboard sistem yang kita pakai. Contoh ada Power BI. Ada yang pernah pakai Power BI di sini, teman-teman? Nah, Power BI ini salah satu sistem untuk membuat dashboard. Ini Power BI, tapi saya nggak akan apa mengajarkan Power BI ya. Ada saya yang lain aja. Ini Power BI. Ini salah satu sistem untuk membuat dashboard. Tuh, membuat dashboard dan sebagainya, connect ke dataset dan sebagainya, itu bisa pakai Power BI. Tapi teman-teman juga bisa pakai Lookroom. Ini Lookroom tuh sebenarnya Google itu udah ganti nama 4 kali. Awalnya namanya Lookroom. Sekarang Google Data Studio. Contoh kita copy paste aja ya, Lookroom. Nih, Lookroom sekarang udah jadi kayak gini. Apa Lookroom ini? Udah diganti sekarang jadi Google Data Studio. Nah, udah Google Studio. Business Visual apa tuh? Insight Visualization. Nah, ini Data Studio. Kita pakai ini nanti untuk membuat dashboard. Oke, balik lagi ya. Kenapa hal ini dilakukan? Ya, karena visualisasi itu biar untuk mempermudah kita aja. Memvalidasi dan sebagainya. Ini ya, tool visualisasi. Visualisasi itu ada interaktif dan non-interaktif. Kalau yang interaktif ya kita bikin kayak di Data Studio, saya contohnya ini ada dashboard IKN. Yang interaktif itu ya bisa diklik, muncul animasi, information. Nah, ini saya pakai Data Studio ya. Contoh saya diklik Kompas, tuh berita berita cuma yang muncul di Kompas. Saya bisa riset kembali, saya buka Metro,
Muncul pemberitaan Metro doang. Tuh, tuh. Ini kan kayak gini. Nah, ini pakai data studio Google. Ya teman-teman Kang, kan udah ada kawal data. Ya, ketika kita punya riset yang lebih konferensif, kawal data kan hanya segitu-gitunya. Setiap orang beda-beda kebutuhan. Makanya bikin dashboard yang custom, ya pakai Google Data Studio. Dan ini bisa di-share kepada orang lain. Dan bisa di-present. Jadi, udah bagus dibikin apa? Command center. Itu kan udah bagus juga kayak gini. Nah, inilah salah satunya pakai dashboard. Oh, Mas Rizky pernah ya, Alhamdulillah, Kak Dindal juga pernah pakai Looker Studio. Ya, dulu Looker Studio, namanya Lookroom, diganti jadi Looker Studio, sekarang jadi Google Data Studio. Entah apa itu permainan Google, namanya ganti-ganti nggak konsisten. Nah, interaktif ya, ada juga yang non interaktif. Ya, non interaktif itu ya visualisasi yang ya kalau kita pakai Google Colab itu yang yang apa adanya, nggak ada interaktifnya, cuma visual udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu bagus juga. Nah kan kayak gini kan. Nah ini kan visualisasinya biasa-biasa aja. Ini kan ini non interaktif, ini non interaktif. Tapi yang interaktif ya bikin ini tuh bisa diklik, di reset dan sebagainya. Itu ya yang non interaktif. Teman-teman bisa pelajari aja. Saya nggak mau terlalu banyak menjelaskan teoritis. Teman-teman bisa googling dan sebagainya. Cuma saya akan memberikan information yang betul-betul dikerjakan profesional. Makanya memberikan insight saja. Dan itu sangat penting daripada baca ini sebetulnya. Nah, ini kan udah saya jelasin juga ada visualisasi perbandingan. Oh, ternyata perbandingan itu adalah tujuannya menyajikan perbandingan antara dua atau lebih data. Makanya bisa pakai bar chart, bisa pakai kolom chart, bisa pakai line chart dan sebagainya. Oh, berarti ini masuk ke pembandingan. Nah, kayak gitu. Ah, Kang, saya ingin menghubungkan atau korelasi antara dua atau lebih variabel. Oh, ini disebut dengan visualisasi hubungan. Ini ada yang pakai scatter plot, ada yang pakai bubble chart. Nah, kayak gini-gini. Tuh, network graph dan sebagainya. Ada namanya visualisasi hubungan. Jadi bukan bukan LDR aja yang hubungan, tapi ada hubungan visualization. Ada juga komposisi. Komposisi itu digunakan ya untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian satu set data membentuk keseluruhan. Makanya kan contoh ada 100.000 data, sentimennya kayak gimana? Bisa kayak gini nih. Tuh. Ini bisa pakai pie chart dan sebagai banyak teman-teman ini pelajari aja secara keseluruhannya. Saya wajib menyampaikan ini. Jangan sampai nanti Bu Ida bikin sesuatu hal yang keren riset, visualisasinya ngaco gitu. Sayang, itu nanti dianggap riset yang biasa-biasa aja. Padahal itu udah, wah keringat dingin itu risetnya. Nah, seperti itu ya. Ada juga visualisasi distribusi. Nah, ini contohnya ya. Apa bagaimana menampilkan suatu data dalam satu variabel dan mengidentifikasi pola distribusinya. Nah, ini pola distribusinya. Ada Piolin plot, ada histogram, ada box plot dan sebagainya. Ya teman-teman wajib mempelajari ini ketika nanti kalian ChatGPT, Claude visualisasikan ini menggunakan histogram, bla 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 bla, ditambah bla 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 dan sebagainya, udah lengkap. Tapi kalau kalau kita bikin promptnya sederhana, contoh Mas Indra, kalau tolong visualisasi sentimen ini ya, udah gitu doang. Ah, terserah si Cloud bentuknya kayak gimana, warnanya ngaco, bentuknya ngaco, serah deh kayak gitu. Itu tidak boleh juga, jadi harus sesuai. Makanya kita harus paham terkait dengan visualisasi. Nah, makanya kalau saya pribadi visualisasi cukup pakai dua. Pakai Canva sama ya sekarang Google Data Studio. Google Data Studio itu baru sebulan ganti nama. Ini udah Local Studio udah lama sih. Nah, kenapa pakai Canva? Jujur teman-teman, dulu itu kalau pakai PowerPoint, waduh, capek, nggak ada menarik-menariknya. Tapi kalau sekarang Canva kan udah keren. Canva itu udah ada footage, udah ada video, udah ada gambar, udah pokoknya semuanya ada deh.
Canva itu the best lah. Di abad ini penemuan di tahun-tahun ini keren. Saya kebantu banget untuk membuat report pakai Canva. Cepat sekali. Beda dulu sama PowerPoint. Pengen desain buka Photoshop, buka Corel, dimasukin ke apa PowerPoint. Oh capek pokoknya. Bisa lama itu dalam satu riset. Sekarang mah udah pakai Canva selesai. Bikin dashboard dulu susahnya minta ampun. Mana ada platform untuk membuat dashboard. Sekarang udah ada Google Data Studio. Teman-teman bisa pakai cloud juga untuk membuat dashboard. Pokoknya sekarang udah, kalau teman-teman nggak bisa, wah itu ada tanda tanya besar. Kenapa tidak bisa gitu? Harusnya kan bisa. Seperti itu. Nah, kenapa Canva? Mudah digunakan dan bisa di-share kepada siapapun. Banyak template. Meskipun Canva-nya harus berbayar ya. Kalau yang gratisan juga sebenarnya banyak, cuma terbatas. Dan fleksibel. Kalau saya sih kadang edit di iPad, kadang edit di laptop, di handphone juga kalau lagi urgent. Bisa lah. Canva itu terbaik lah menurut saya di ini untuk orang-orang visual. Tapi memang Canva juga ada kelemahannya, tidak bisa grafik interaktif karena kan bersifat dua dimensi kan. Kemudian butuh internet, keterbatasan fitur analitik belum secanggih lah. Tapi nggak tahu ya, besok-besok itu Canva pasti akan mengembangkan ke sesuatu hal yang bersifat intelijen data dan keterbatasan desain yang gratis. Iya, kalau yang berbayar kan enak, tinggal pakai-pakai desain. Kalau yang gratis, susahnya minta ampun. Kalau Looker Studio, Google Data Studio, lebih saya pribadi menggunakan itu karena lebih nyaman, bisa connecting kemana-mana, kemudian bisa apa visualnya bisa kita customize, tapi memang ada kekurangannya juga, yaitu jangan harap membuat visual yang bagus seperti Canva. Ya paling mentok begini-begini doang kalau dashboard di Looker Studio. Nggak bisa kita bikin Canva kayak Canva begini, warnanya bagus, layoutingnya bagus, ada footage-footage, kita tinggal ngambil di elemen. Mana ada di Data Studio ada yang kayak gitu-gitu. Sulit. Tampilan juga cuma begini doang. Tuh. Susah ini juga. Paling di sini insert ini doang loh yang bisa diinsert. Lebih ke komponen-komponen dashboard aja. Nggak ada footage-footage yang bisa dipakai seperti Canva. Karena kan Canva memang untuk desain. Beda lagi lah. Makanya untuk report cukup pakai Canva. Nah, nggak ada yang lain. Saya lebih cenderung ke situ. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Ini adalah salah satu cara untuk pengambilan keputusan. Secanggih-canggihnya apapun yang kalian pakai untuk pengembangan machine learning, analisis bla bla bla, kalau ini tidak menjadi suatu report atau dashboard, maka menurut saya sulit untuk diambil menjadi keputusan oleh stakeholder. Karena saya sudah mencobanya itu. Saya nih bikin riset udah capek-capek. Saya memperlihatkan ini di Google Colab. Nggak jadi itu project. Mereka tidak menghargai karena apa? Karena mereka tidak paham. Tapi kalau saya bentuk dalam suatu report, udah jelas. Ini sangat jelas, mudah dipahami. Oh, begini ya, bagaimana hasilnya dan sebagainya tuh. Ini sangat penting untuk teman-teman pelajari ya, sebelum nanti kita praktikal. Jadi, kita harus memahami secara umum dulu bahwa kenapa kita bikin report harus punya tujuannya yang jelas. Kenapa saya bikin konten harus ada tujuannya yang jelas. Kenapa saya bikin di Canva harus ada tujuannya yang jelas. Kemudian apa? Data yang relevan, penyederhanaan data dan visualisasi yang tepat. Coba teman-teman lihat di sini. Ya, saya juga belajar ya visual desain. Enak gitu kelihatannya. Konsisten dalam warna, konsisten dalam layouting, dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Ini kan udah ada datasetnya juga. Hmm. Ini saya, nah ini sebelum saya close ya di materi insight ini. Jadi bagaimana kita membuat visualisasi yang bagus? Pertama, sepengalaman saya selama ini adalah
kunci dari visualisasi adalah simple tapi menarik. Bukan simple memang apa adanya segala dimasukin dan sebagai kayak anak SD, enggak begitu. Simple itu adalah yang terbaik. Yang kedua adalah konsisten desainnya. Yang ini warnanya, ini layoutingnya. Ini kan saya mencoba konsisten, meskipun belum konsisten sepenuhnya ya. Warna ada ini, teks warnanya hijau. Di sini ada apa? Warna-warna yang betul-betul dapat dipahami. Oh, ini juga seperti ini. Ada tambahan icon supaya orang lebih memahami konteksnya seperti apa. Ini kan contoh komparasi market potensial. Ada gender, berarti kan ada gender. Tambahin icon dong supaya paham. Kayak gini-gini, teman-teman harus. Ini sederhana, cuman ngaruh gitu dalam bentuk visualisasi, konsisten dan sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan space dan color. Coba lihat di sini teman-teman. Space-nya jangan kayak gini nih. Nah, ini di sini di ujung nanti kepotong susah lah. Atau teman-teman banyak yang bikin riset atau mahasiswa saya deh di sini di ujung nggak estetika gitu. Saya suka greget. Apalagi ini ada yang kayak gini contohnya. Nah, nanggung gitu. Ini kepotong dan sebagainya. Aduh, pokoknya kalau teman-teman orang desain pasti paham lah. Suka greget untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu salah satunya ya, prinsip desain visualisasi data. Kunci utama adalah simple. Bukan artian memang sesimpel-simpel apa yang anak SD lakukan, tapi simple. Paham ya, logika imajinasinya di mana? Konsisten dan kuatkan dalam space dan color, kuatkan. Nah, ini kita pakai Canva, udah bisa connect ke chart, dan kita pakai Looker Studio atau Google Data Studio udah connect juga ke beberapa chart. Nah, kita akan coba workshop ya untuk visualisasi data. Nah, kita di sini untuk visualisasi data, contoh teman-teman yang sudah punya dataset, ini kan kemarin sudah saya jelaskan kepada teman-teman ya, bahwa ini udah melalui tahap pre-processing, udah saya jelaskan juga. Oh, ini juga udah penerapan kemarin tentang nilai polarity, sentimen juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian udah beres, baru kita melakukan visualisasi data. Nah, visualisasi data biasanya ya minimal kita membuat seperti ini, net distribusi sentimen terkait dengan konten YouTube. Contoh kan ini konten YouTube Brodo kan, sesuai dengan eh, apa pertemuan kemarin. Ada distribusi sentimen judul konten YouTube. Nah, ini kan ada yang berbentuk. Ini berbentuk apa coba? Tebak teman-teman. Ini chart apa namanya? Dari jauh teman-teman, ini bentuknya apa? Yang kayak gini? Barcat itu. Ya betul, betul, Pak. Ini kenapa saya tanya gitu ya, sederhana, mohon maaf, bukan hanya ini, tapi kadang lupa, teman-teman lupa ini apa namanya yang kayak gini. Pokoknya chart lah, enggak chart juga, ini namanya bar. Bar chart pun ada turunannya, ada vertikal, ada horizontal dan sebagainya. Jadi kan ini kan ke atas ya, ada juga yang kebalik ke samping. Nah itu juga kan harus paham juga teman-teman. Ini donat ya, donat chart dan sebagainya. Jadi teman-teman harus paham ini. Ini visualisasi di Google Colab. Jadi teman-teman kalau Google Colab pakai Python sudah ada ya eh, projectnya, tinggal teman-teman dijalankan saja. Ini contoh nih ada codingan terkait dengan visualisasi dan ini label data yang sudah dilabeli. Udah ada sentimen negatif, netral dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada chartnya dengan warna yang berbeda, ada sky blue, light green sama salmon. Ini netral berarti sky blue, positif ini light green, negatif adalah salmon. Nah, ini ada judulnya, ini juga membuat pie chart, di sini membuat horizontal chart, donut chart dan sebagainya itu ada. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa membuat word cloud. Nah, ini kenapa masih ada ini tuh kan apa sesuatu hal yang tidak relevan. Berarti pre-processingnya belum beres. Ini ya untuk word cloud. Jadi teman-teman bisa membuat word cloud juga
sesuai dengan apa data yang sudah ada. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat sentimen analisis. Kalau saya sih pakai cloud ya. Sebelum nanti kita akan pakai Python juga. Jadi kalau kita melihat, aduh, your subscription pause pays. Kenapa ya sekarang ya kartu kredit apa Bank Jago itu oh harus OTP dulu baru kebayar langsung. Oke, saya coba dulu ya. Kalau nggak salah saya pakai hmm, hmm, hmm. Brodo Brodo YouTube clean. Nah, contoh saya buka yang clean. Kemarin di Bang, video ini nanya sebelumnya Bang ya. sudah saya jelas. Boleh silakan. Ini kan, ini kemarin kan saya nanya grup cuma mungkin karena Kang Sam ini lagi sibuk ya nggak dibayar. Oh, Saya gimana Mas mau Bro? ke apa nanya berkaitan dengan itu apa yang pertama penggunaan bahasa. Kemarin pakai apa kata asing gitu kan. Karena komentarnya Hmm. hanya bahasa Indonesia, tapi kan biasa kan orang tuh kadang suka komentar pakai ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu Hmm. perlu kita terjemahkan atau tidak perlu contoh misalnya kalimat good luck gitu kan atau good morning. Nah, itu kan bahasa asing gitu ya. Nah, apakah Ya, untuk reprocessing datanya atau perlu kita normalisasikan jadi selamat pagi atau dan sebagainya? Apa misalnya kita pakai NLPK dulu, habis itu baru digabung sama sastrawi. Nah, itu kira-kira seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. ya, Yang kedua baik. berkaitan dengan labeling. Kira-kira Hmm. apakah kita pakai labeling manual atau misalnya kita pakai leksikon? Nah, gitu. Hmm. Kira-kira lebih rekomendasi kemana? Itu pertanyaan dua kan. Kurang lebih seperti itu. Makasih. Siap, siap, Bang. Yang pertama adalah kalau saya pribadi ada bahasa nih, Bang. Semuanya di bahasa Indonesiain dulu atau sebaliknya. Semuanya di bahasa Inggrisin dulu, baru saya analisis ke tahapan-tahapan berikutnya. Kenapa? Contoh, kalau kita ini, kalau alhamdulillah ada yang nanya begitu. Contoh nih kita pakai teks belum. Teks belum itu bagusnya memang untuk berbahasa Inggris. Jadi ketika saya pakai sentimen analisis pakai teks belum, semua saya pre-processing ke bahasa Inggrisin dulu, Bang. Sehingga apa? Karena yakin Mas, saya sangat yakin semua library kalau bahasa Inggris itu mudah dipahami daripada berbahasa Indonesia. Jadi Iya, saya secara umum semua di bahasa Inggrisin dulu, lalu di sentimen analisis dan penerapan lain-lainnya, nanti dikonversi lagi ke bahasa Indonesia. Kenapa? Lebih work dan itu presentasinya lebih bagus daripada bahasa Indonesia langsung pakai sastrawi. Alhamdulillah kalau ada yang nanya seperti itu Mas. Itu ya. berarti apa namanya yang kita konversikan itu hasil sentimennya saja kan berarti. Berarti Ya, kayak betul. seperti Betul, box Mas. apa workload-nya itu pakai bahasa Inggris saja enggak masalah. Berarti kan sudah kita tadi data kita connect, kita ketika pre-processingnya kita terjemahkan dulu ke bahasa Inggris misalnya itu habis itu nanti tinggal tinggal apa namanya misalnya itu extraction sama hasil algoritmanya itu ya berarti dalam konteks bahasa Inggris saja gitu. Iya, Nanti betul, Mas. hasilnya baru kita terjemahkan gitu ya. Betul. Saya suka begitu. Dalam satu konteks tertentu, contoh kemarin saya sempat berdebat lah, bukan berdebat ya, sharing dengan teman-teman di Komdigi di Jakarta. Bang, lu kalau sentimen analisis ini nggak rasional begini-begini begini. Bagaimana solusinya? Ya udah, kita translate semua ke bahasa Inggris, kita langsung penerapan machine learning, itu hasilnya lebih dari 90%. Bagus daripada bahasa Indonesia langsung dianalisis. Kalau dengan cara-cara yang seperti ini ya. Tetapi kalau nanti untuk word cloud dan lain-lain nggak usah, berarti cuma untuk sentimen analisis saja bang. Betul kata abang barusan kurang lebih seperti itu. Cuman harus hati-hati ketika nanti melakukan transfer ke bahasa Inggris. Itu ada juga beberapa library yang tidak bisa memahami dari bahasa Indonesia ketika dikonversi ke bahasa Inggris. Jadi lebih rancu lagi. Makanya harus hati-hati juga. Makanya kan contoh nih ada kata singkatan di bahasa Inggris kan nanti nggak ngerti apa ini.
Berarti di pre-processing dulu, dirapihin dulu supaya tidak ada apa tuh singkatan dan sebagainya udah rapi semuanya baru konversi ke bahasa Inggris. Itu lebih oke. Nanti kata-katanya memang harus, maksudnya Hmm, betul betul betul. Nah, kalau biasa kan kita mau kata slang itu kan macam mas. gimana, Pak? Oke. Kalau kita mau melakukan perlebelan, saya rasa sih kalau perlebelan itu cukup mudah ya, tidak begitu ribet. Entah itu pakai lexion base dan sebagainya itu sama aja. Yang penting itu bahasanya. Bahasa Inggrisin dulu, mau itu pakai lexion base dan sebagainya, itu hasilnya akan tidak jauh berbeda. Saya udah coba beberapa kali riset, gue penasaran nih begini-begini, nggak jauh berbeda. Tapi yang membedakannya adalah itu dulu dataset setelah ditranslate jauh berbeda. Makanya concernnya adalah ya kalau mau semua bahasa di bahasa Inggrisin dulu, di sentiment analysis dan sebagainya, baru dikonversi ke bahasa Indonesia. Tapi kalau abang juga, nanggung Kang, udah aja untuk perlabelan dan sebagainya pun dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah juga silakan. Tapi nanti ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Itu lebih relevan menurut saya. Ya gitu, Berarti Bang. Tapi saya rasa ini ya, saya nggak tahu si sastrawi nanti akan kayak gimana. Karena sekarang saya selalu pakai kan. Dulu itu si sastrawi nggak bisa A. Sekarang udah bisa gitu. Nggak tahu tuh ke depannya seperti apa. Cuman sekarang saya pakai skema yang tadi. Semua ditranslate ke bahasa Inggris. Baru saya dianalisis. Supaya untuk menghasilkan nilai polarity yang pas. Kayak gitu, Mas. Oke, teman-teman. Dalam konteks visualisasi, teman-teman, contoh nih kalau udah punya dataset yang sudah di-label gitu ya, jadi udah ada sentimen analisisnya dan sebagainya. Itu kalian bisa suruh si cloud atau AI untuk bisa melakukan visualisasi data. Contohnya saya banyak project di sini, cuma namanya apa ya? Ini banyak banget saya. Pasir, analisis dataset machine learning. Coba dibuka. Udah nggak ada filenya juga ya. Oh ini Google Colab-nya. Oke. No content. Oke, copy coba. Oh ini ada datasetnya ini. Bentar ya, saya cek dulu nih. Sekarang loading sekali nih. Oh, oke. Nah, kalau teman-teman pakai cloud untuk melakukan visualisasi, syaratnya satu, sudah melakukan pre-processing, kemudian di apa melakukan sentimen analisis dengan apa yang sudah saya contohkan kemarin. Kemudian teman-teman bisa memvisualisasikan dengan konteks-konteks yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau enggak ya sedikit susah. Nah, sekarang kita buka Canva. Nah, saya akan langsung memberikan information yang sangat penting. Jadi, ketika kita mau membuat report dan dashboard, hal yang paling utama adalah satu. Ketika, ketika nih, ketika Mas Indra, Kang, saya ini ada project nih, tapi to be continue. Sekalian aja bikin dashboard.
Karena tinggal nanti kita update dataset, ya dashboard berubah datanya. Jadi nggak perlu desain-desain ulang. Kalau di Canva sekali pakai, nih kita report hari ini tentang mobil listrik, besok beda lagi datanya, diubah-ubah lagi teks semua, satu-satu lagi tuh capek. Tuh, ini kan manual, teks ini kan desain only. Jadi memang kalau mau jangka panjang, bikin dashboard. Tapi kalau ada pekerjaannya, adalah ini cuma sekali doang, udah cukup bikin report. Cukup. Saya kalau sama klien gitu, ini kontrak enggak gitu. Oh enggak kan cuma sekali doang, ya udahlah saya bikin di Canva aja ya, cukup selesai. Kecuali teman-teman mau ada subscribe, contoh per bulan ada 4 report, wajib gitu kontraknya, ya udah bikin dashboard aja. Atau sebetulnya bisa diakalin juga di Canva cuma agak repot, nggak semenarik yang pakai Looker Studio. Nah, saya udah kirim ya templating dan saya juga akan kirim template yang lain. Contoh saya itu ada eh, ini apa ya, analisis IKN Jokowi kayaknya kalau nggak salah. Ah ya, kurang lebih sama lah. Template-templatenya sama, jadi teman-teman bisa pelajari seperti itu. Sebentar. Nah, kita kembali ke kawal data. Nah, dalam konteks visualisasi, teman-teman, di sini kan saya sudah sampelkan di kawal data intelijen bahwa setiap information itu betul-betul harus memiliki makna, harus memiliki sesuatu hal yang mudah dipahami oleh orang lain. Ya, contohnya adalah konteks-konteks seperti ini. Ini ada sentimen total mention positif, ini pewarnaan dan sebagainya itu betul-betul harus sesuai. Ini juga, ini kan ada tuh, kita pakai pie untuk sentimen analisis. Oh ini pakai bar chart. Nah sekarang udah paham kan? Oh ini namanya bar chart, ya. Oh ini namanya pie chart. Oh ini namanya apa? Oh ini apa nih namanya teman-teman? Yang kayak gini. Coba apa namanya? Time series ya. Time series, tapi lebih ke konteks dasarnya adalah pakai line chart ya. Ada bahasa juga lain time series. Ini word cloud, ini pakai bar juga. Tapi apa? Horizontal apa vertikal ya yang ke atas itu? Itu. Nah, nah teman-teman yang bootcamp ini saya nanti akan top up token lagi buat teman-teman. Jangan khawatir ya karena saya cek udah ada pada habis aja tuh tokennya, nanti saya akan tambahin. Insya Allah. Nah, kontak kembali lagi ya, dalam visualisasi, contoh ini kita punya dataset yang udah di scraping di sini. Teman-teman bisa lihat, kemudian download. Nah, download ada CSV kan. Nah, udah ada CSV. Saya pribadi kadang buka cloud ya. Semua dibuat di sini baru. Ya, sesuai dengan keinginan saya. Contoh di sini udah ada kan mention yang barusan. Saya suruh aja buatkan dashboard eh, interaktif untuk data sosial media intelligence tentang data ini. Tampilkan sentimen analisis. Nah, perlengkap aja ya, warnanya anu, pakai bar chart dan sebagainya. Emotion, emotion, kemudian time series, kemudian narasi copywriting, dan lainnya. Nah, ini simple ini aja ya, si simple ini. Teman-teman langsung dijalankan akan menjadi suatu dashboard yang utuh. Ini, aduh, jadi saya, kenapa kartu kredit saya nggak kebaca ya? Nah, gini doang sih kalau pakai itu ya, pakai eh, cloud dia harus berbayar. Tapi nggak apa-apa. Lupa lagi passwordnya. Nggak tahu ini gratis apa enggak ya pakai ini. Oh, belum pernah. Oke, personal. Wih, yang free dulu aja deh.
Saya akan coba ya membuat dashboard visualisasi. Karena kan di pertemuan sebelumnya juga udah dibuat itu kan, kita buat visualisasi pakai cloud. Mana tadi? Mana? Kita buka data yang ini. Kita coba di play kayak gimana hasilnya. Nah, oke, sambil menunggu teman-teman, sebelum saya banyak project ya di bidang social media intelligence. Nanti saya akan kirim ke grup. Kalau teman-teman ada yang mampu menggarapnya, itu kalian bisa kerjakan. Satu analisis itu klien saya yang minimal ya, project itu paling minim itu di 1 juta rupiah. Paling gede ya kadang bisa puluhan juta. Nah, nanti proses pengerjaan gimana ya kita bisa bareng-bareng atau kayak gimana, itu saya bisa share ke teman-teman semua. Karena di bootcamp-bootcamp yang lainnya pun saya suka share project. Nah, untuk yang base 7 juga saya akan seperti itu. Atau memang nanti kalau teman-teman bisa itu bisa japri dengan saya. Kang, ini ada project yuk kerjain bareng. Ayo kita kerjain bareng aja untuk project-projectnya. Nah, cloud ini memang kekurangannya adalah dia harus kita ajarin dulu terkait dengan ini kan saya sengaja nih nggak diperlengkap promnya. Dashboardnya yang kayak gimana, layoutingnya kayak gimana dan sebagainya harus diajarin dulu. Harus benar-benar lengkap lah. Kadang promnya saya bisa benar-benar panjang gitu. Cuma ini kan lebih simple aja. Kita akan coba bagaimana hasil dashboardnya. Dan dashboard ini kan itu HTML. Kita bisa upload ke hosting. Jadi untuk klien kita ya udah di server, jadi bisa diakses di mana saja. Itu juga lebih profesional. Kalau teman-teman, dukang saya nggak mau pakai kawal data ya, liatin data ke klien. Teman-teman create domain aja. Dan di sini si cloud suruh aja buat buat apa dashboardnya dan diupload ke hosting udah selesai. Itu menjadi dashboard milik kita sendiri. Jadi si klien kita lebih profesional aja sebagai agensi. Oke, kita tunggu agak lama ya. Nah, oke teman-teman, saya ingin di pertemuan di sesi 6 kan ada tambahan kan. Ada yang mau present minimal 5 orang present terkait dengan proyeknya. Dan itu saya akan tampilkan di kawal data di Instagram dan di web. Sehingga teman-teman pun punya portofolio lah yang dapat dipelajari oleh teman-teman masyarakat yang lainnya. Dan nanti pun akan di tag ya di Instagramnya sehingga teman-teman pun kalau mau bikin konten bisa naik juga followernya. Nanti dikolabkan sama akun saya, dikolabkan sama akun kawal data dan teman-teman. Contoh Bu Ida lagi riset A, nanti kita layouting risetnya bareng-bareng sesuai dengan standar kawal data, kita posting. Atau ada teman-teman juga yang mau bikin artikel dan sebagainya, silakan juga. Bebas. Tapi pada dasarnya di sesi ke-6 teman-teman wajib present. Jadi minggu kan sebenarnya kan kita cuma 5 sesi ya, tapi cuma kasih tambahan 1 sesi lagi karena ada materi ending dari saya, How to Get Project. Itu adalah bonus dari bootcamp sesi 7. Apa? Page ke-7, How Get Project. Jadi kita di sesi 6 nanti kita ngomongin duit. Fokusnya di situ aja deh. Gimana caranya kita dapat duit, kita dapat project, dan keilmuan kita bisa digunakan. Pertanyaan lain, Kang kan saya baru belajar. Tenang, saya akan kasih solusinya. Jadi jangan khawatir. Banyak kok teman-teman ex bootcamp yang baru belajar tapi udah get project. Ini Kang, ini Kang, untuk Ya, presentnya kapan tuh ya? sampai visualisasi data, Mas. gimana Bang? Sampai eh, untuk presentnya itu sampai report, Mas. Minimal sampai Yes, report. 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 Yang Kalau sesi bisa 6 tuh pakai kapan report, ya, jadi Kang ya? teman-teman present udah bentuk report. Gimana Bang? Sesi 6 tuh kapan? Kalau bisa besok, kayaknya teman-teman nggak akan ke waktu deh kalau besok. Nggak ngejar kayaknya. Oh, besok nggak ngejar. Minggu depan deh.
Biar Minggu kita depan ngomongin bisa. Boleh duit minggu full di depan situ satu, tuh. ya boleh minggu depan. Iya, ngomongin duit bang, ntar bang minggu depan. Sambil present ya teman-teman. Jadi saya ada beberapa information lah buat teman-teman. Ini bocoran sesi 6. Bagaimana kita bisa get project. Yang kedua adalah kita bisa sharing project. Yang ketiga adalah bagaimana keilmuan yang ada ini kalian bisa realisasikan. Realisasikan jadi apa? Itu saya ada beberapa apa implementasi. Yang pertama teman-teman bisa bikin riset dan diposting di Kawal Data dan itu dibayar, nggak ada yang gratis, dibayar nanti ketika posting ya jadi kontributor Kawal Data untuk riset tertentu itu diposting di Kawal Data sehingga itu pun ada eh, nggak terlalu besar ya uangnya cuma memang cukup lah untuk get information dari media sosial. Itu saya buka lah dari sekarang. Jadi secara lengkapnya nanti di sesi ke-6 sambil ada yang presentasi. Kayaknya kalau semua lebih bagus ya present, tapi kalau saya nggak memaksakan sih, karena ada juga teman-teman yang sibuk, tapi bisa sebetulnya cuma sibuk ya. Yang penting pemahamannya aja udah paham, sehingga nanti realisasi bisa dilakukan. Tapi saya berharap adalah yang membuat apa yang report apa sampai ke dashboard lebih oke. Wah lebih oke itu. Jadi kita bisa langsung sharing. Data lo ke new building di interactive dashboard. Mana dashboardnya nggak ada ini. Terus upgrade ya. You are out free miss. Ini gimana? Oke. Berita HTML-nya ada. Oke. Tapi belum beres ini. Tapi belum beres ini. Nah, ini percakapan publik seputar BPJS Kesehatan dan EDABU ekosistem pinjaman online. Tuh kan visualisasinya yang dibikinkan sama si cloud ini. Dan si HTML-nya bisa kita download dan dimasukin ke hosting. Biasanya teman-teman ex bootcamp kayak gitu. Dia bikin dashboard, report di cloud, konekin ke Canva, kemudian dari situ dia bisa share project kepada klien. Udah selesai, nggak ribet loh. Jadi sebenarnya tugas kita sederhana. Gimana caranya scraping, gimana caranya pre-processing, gimana caranya penerapan machine learning untuk case-case tertentu apa yang akan dianalisis, yang keempat visualisasi. Udah, itu serangkaian. Sebenarnya sulit, cuma kan saya berikan informasi step SOP yang benar-benar bisa mempermudah. Dan itu yang saya lakukan. Tapi memang ada juga beberapa case yang wah betul-betul konferensif, nggak seperti ini. Ini mungkin salah satu cara saja, cuman umumnya adalah seperti ini. Seperti itu ya, kalau untuk data, untuk dashboard dan sebagainya. Ini kenapa sih ya? Kan saya udah bayar tadi ya, kenapa minta bayaran lagi? Yang mau nanya, Bang, Boleh, boleh. itu untuk apa proyek akhir kita, kalau semisalnya kita pakai dataset publik, kayak misalnya dataset di Kaggle, kayak gitu, itu gimana? Diperbolehkan atau gimana? Atau harus kita scraping? Bagusnya Bang, kita scraping sendiri Bang. Jadi eh, apa daya tarik kita lebih kuat. Contoh saya pernah Bang, saya ada tugas, ada project lah untuk analisis suatu penyakit lah waktu itu. Di Kaggle ada, di Kaggle ada nih. Saya present dong. Kemudian menanyakan datanya dari mana, dari Kaggle ya, mendowngrade kita sebetulnya. Tapi kalau kita udah punya dataset sendiri dan sebagainya. Tapi itu Bang, tergantung dua kategori. Duitnya ada enggak? Kalau duitnya memang kecil, ya udah dari Kaggle aja kita bantu riset, munculin informasi dan sebagainya udah cukup. Tapi kalau duitnya tebel, dalam artian, wah ini bisa lah untuk HPP, untuk scraping, ya udah mending kita ambil data sendiri, Bang. Itu lebih profesional dan lebih aman menurut saya. Jadi teman-teman Oke, nanti terima kasih. jangan ini Pak, nah itu udahlah scraping aja. Ternyata duitnya tipis ya kita juga yang nombokkan itu juga problem. Kalau saya agak ngomongin bisnis ya, jadi memang harus eh, relevan dengan input, proses dan outputnya, kayak gitu untuk project. Nah,
Saya pun udah ada ya beberapa eh, project yang ada di Canva. Saya akan kirim nanti ke teman-teman di grup menjadi suatu template. Dan di sini pun di Google Data Studio saya juga akan bikin template. Cuman bagaimana caranya kayak gini. Google Data Studio. Google Studio. Oke. Data Studio. Data Studio dari google.com. Nah, kalau kita bisa create project baru, di sini tuh enak banget. Kita bisa siapkan report, atau kita bisa melihat sebuah conversation, atau kita melihat suatu data source, atau mengeksplorasi suatu data. Kalau saya bikin report. Nah, di dalam report, di datastudio.com, itu kita ada beberapa pilihan. Nah, ini bagusnya Data Studio. Ini banyak banget, Bang. Ini banyak banget. Mau connect ke Google Analytics bisa. Mau connect ke Google Ads bisa. Contoh, Bang Indra, Kang, saya itu agensi Google. Saya malas kalau liatin dashboard Google kepada klien. Udah aja Bang bikin mirroring. Google Ads bisa bisa muncul di sini langsung. Jadi si dashboard ini kasih aja sih ke klien. Jadi nggak perlu ngasih akun Google Ads-nya. Cukup aja di dashboard ini cukup. Ini untuk mirroring data. Nah kan lumayan kan ilmu dari saya kan. Nah, kemudian juga kita bisa connecting ke berbagai sumber seperti YouTube Analytics, kemudian kalau nggak salah di sini juga ada oh iya betul ada X Analytics, kemudian juga kalau nggak salah ada connecting kepada TikTok. Oh iya betul ada TikTok tuh. Nah ini teman-teman bisa dikonfigurasi di sini maunya kemana. Nah kalau teman-teman punya dataset, tinggal di sini connecting. Mau di sini connecting ke Google Sheet atau memang upload CSV. Terserah teman-teman mau connectingnya ke yang mana. Kalau mau ke Google Sheet ya nanti tinggal dikonektikan kepada data yang ada di Google Sheet. Mana yang menjadi data-data yang ada. Contoh di sini ada upload CSV. Nah, tinggal diupload CSV-nya. Nah, ini kan ada tuh data saya nih yang ini label yang punya data ada judul, channel, view, waktu dan sebagainya. Tuh, ada data Brodo juga. Tuh. Ini sampel ya tinggal kalian upload aja sebetulnya. Nah, kalau udah ada di sini datanya tinggal di add. Kalau belum ada tinggal di add file aja. Di add. Nah, ini add to report. Nah, Kang kok kosong gitu, nggak ada apa-apa, ya tinggal di sini aja, di insert, kemudian kalian bisa munculkan di sini tentang pie chart, time series dan sebagainya. Ini ada tuh time series. Tuh. Time series itu tentang apa? Nah ini tinggal di set aja di sini ada waktu, kan di sini waktu tuh. Ini di set aja waktu kan, hanya segitu doang. Ini juga bisa diatur kita metriknya. Kemudian di sini kita tambahin deh waktu, kemudian di sini em, waktu view, coba di sini judul atau kita di sini channel. Nah, ada juga tuh tambah ya dan di sini pun bisa kita stylenya diubah-ubah. Ada stylenya ke line atau ke bar itu bisa. Tinggal yang mana kita akan setting. Atau kita filter. Filternya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan dari waktu dan sebagainya kan ini bisa disetting di sini. Banyaklah settingan-settingan di mana kita akan membuat suatu chart yang betul-betul bagus. Nah, ini kan bar chartnya. Kalau waktu sebetulnya teman-teman bisa diubah-ubah. Ini kita reset dulu ya. Set. Ini record count coba. Oke. Nah, contoh kayak gini, terus kalian bisa tambahkan di sini juga insert text. Atau saya pribadi kadang pakai supaya desainnya bagus kan, supaya desainnya bagus,
kadang saya menambahkan beberapa kotak, rectangle dan sebagainya. Contoh saya di input teks ada slider, kemudian di sini ada image dan sebagainya. Saya coba aja di sini save dulu. Nah, bikin kotak kayak gini, warnanya ganti. Ya, cuma mentok begini doang kalau di apa? Di Google Studio. Kita di sini bisa add lagi, insert text. Nah, kita kasih judul sini sentimen analisis produk, sentimen analisis produk YouTube. Nah, kita di sini bisa rata tengah. Ini kita kayak gini, bisa diperbesar, paddingnya dan lain-lain. Ini bisa. Contoh kita di sini aja. Nah, ini bisa diedit-edit ya sama kalian. Kita kasih bold dan kasih di sini. Kan kok kecil ya tinggal diperbesar. Contoh kita di 60 terlalu gede, di 24 terlalu kecil, atau nanti bisa diatur-atur ya sama teman-teman. Ya gini nggak kayak Canva. Ini betul-betul terbatas. Malas saya kalau ngedesain di sini. Paling malas. Emang nggak dapat seninya kalau di sini. Tapi karena memang ini hanya untuk kebutuhan dashboard ya seperti ini. Nah, nah bisa judul, kemudian teman-teman bisa bikin kotak. Contohnya ya kayak tadi. Nah, bisa kayak gini kan. Tuh, bisa ada logo, kemudian di sini ada beberapa settingannya. Ini coba pakai apa teman-teman? Ini salah satu pakai tabel, chartnya di sini bisa pakai label data yang per labelan. Hmm. Nah, ini salah satu penggunaan dari Google Data Studio, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat beberapa potensi yang ada. Kalau kita mau membuat sesuatu hal yang tidak to be continue, cukup kalian pakai report. Cukup. Tapi kalau memang proyeknya tebal, ada duitnya dan to be continue, kalian pakai Google Data Studio untuk bikin eh, dashboard. Dashboardnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi bagusnya di sini yang udah dilabeli dan sebagainya udah. Pokoknya udah tinggal visual aja di sini. Tinggal ya drop and drag aja. Teman-teman butuh di sini em, ada bar chart. Udah, nih ada bar chart. Ini kita ke bawahin. Nih kita ada bar chart kan. Tinggal apa datanya yang akan kita tampilkan. Oh, di sini bar chartnya tentang channel atau apa. Itu kan ini data Brodo. Gak mau pakai waktu dimensionnya. Metriknya apa aja. Metriknya di sini saya eh, label. Labelnya apa, kemudian di sini judul, oh sorry judul, bisa channel dan sebagainya. Ini bisa diatur-atur lah sama teman-teman. Tergantung data ya, tergantung data. Nah, lengkapnya nanti saya akan kirim suatu link di Google Drive saya, beberapa template-template dari Google Data Studio. Teman-teman bisa pakai. Ya, hasilnya adalah seperti ini tuh. Ini image, ini tag, ini kotak-kotak, ini yang tadi ya, insert, pakai shape tuh, dan ini ada teks juga tuh. Ini udah connect juga ke sini, ke data, ke metrik. Saya akan share kepada teman-teman ya. Ini kemudian saya share, ya teman-teman bisa edit lah. Public di sini editor, atau saya di sini pakai, biar teman bisa pakai download. Oke, saya masukin ke grup project data studio. Nah,
Nah, kayak gitu teman-teman terkait dengan membuat dashboard dan report. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana caranya hasil riset kita dapat dipahami oleh orang lain. Sekarang sebenarnya nggak begitu susah bikin dashboard. Pakai Cloud juga udah selesai. Cuman kan kalau kita mau lebih to be continue sih, bisa lah pakai dashboard yang seperti ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan kalau ada yang bertanyakan. Kang, ke Jakarta kapan? Besok ke Jakarta saya bang. Besok. Mau ketemuannya besok. Boleh besok. Tapi aku siang ke Kementerian Caimin. Kementerian apa di Caimin ya? Cak Imin tuh ke tenaga kerjaan atau apa gitu? Pemberdayaan masyarakat PM. Kalau pagi jam berapa? Aku berangkat dari Garut subuh nyampe Jakarta paling pagi. Kita bisa ketemu sore lah bang. Sore. Ya udah, mudah-mudahan saya nggak ada ngajar ya. Oh siap, Ntar dikabarin lagi. siap bang. Insya Allah silaturahmi besok. Oke, oke. Kalau ada yang mau yang lain merapat tuh di Jakarta besok kita silaturahmi. Oke teman-teman, saya ingin di sesi ke-6 teman-teman present terkait dengan project karena udah saya ajarkan mulai dari scraping, pre-processing, penerapan sentimen analisis minimal, ada emotion dan sebagainya. Teman-teman tinggal breakdown aja, bisa pakai cloud, bisa pakai Python dan sebagainya. Kemudian jangan lupa teman-teman membuat report dan dashboard. Kang, dashboard agak sedikit sulit nih. Nggak apa-apa, sampai report aja. Tapi report teman-teman bisa pakai cloud atau memang pakai Canva. Cuma di cloud juga udah bisa connect ke Canva. Saya pribadi pun kalau membuat desain itu connect semuanya ke Canva. Tinggal teman-teman settingannya begini aja. Eh, ini ada customize. Di sini saya ada general. Kemudian saya bisa connecting ke berbagai sistem. Kalau nggak salah kemana ya? Konektor. Nah, ini sudah connect ke Canva. Jadi ketika teman-teman membuat prompt, konversi ke Canva, itu langsung bisa connect ke Canva langsung. Bisa connect ke Canva. Jadi teman-teman nggak perlu ngedesain ulang di Canva. Nah, kayak gini kan, tinggal sambungin aja. Jadi suruh Cloud untuk membuat desain dengan Canva. Jadi nanti hasilnya di Canva bisa dibuka. Ini saya pakai Cloud AI ya. Itu bisa connecting ke Canva sekaligus. Jadi teman-teman nggak kerja dua kali. Nah, kayak gini lah. Bisa connect ke GitHub dan sebagainya. Atur-atur aja sama kalian. Nah, sekarang sebelum saya close, teman-teman, ini kan sudah ada ya data-data yang ada di kawal data. Nah, sejauh ini apakah bisa kita gunakan? Tentu. Cuman dari materi yang sudah saya sampaikan, ini ada keterbatasan. Ya, keterbatasan ini kalian eksplorasi dengan berbagai pendekatan seperti tadi menggunakan AI Cloud dan sebagainya. Karena kan di sini sudah ada jelas datasetnya. Ya, dataset tinggal di-download, kalian bisa kembangin lagi. Kawal data ngebantu dalam konteks penyiapan data terlebih dahulu. Meskipun secara umum ini udah profesional sebetulnya untuk report dashboard udah ada, tinggal dikonversi aja. Cuman kan kalau teman-teman kalau mau jadi agensi kayaknya nggak bisa flash kalau data, harus ada perubahan-perubahan, penyesuaian, kustomisasi seperti itu. Nah, di sini juga ada post analisis, teman-teman udah saya jelaskan ya. Ini kalian bisa pakai post analisis karena ini pun jujur banyak teman-teman yang mau menganalisis, saya cukup pakai ini dan pakai 9 token. Ini bisa saya hargai satu riset link ini saya jual 200.000 dan laku. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa gunakan tools di kawal data untuk ngerunning project dan kalian jual lagi project ini. Kak Buhari, kalau pakai AI akunnya nggak private gimana? Sekarang banyak AI akun yang pakai keroyokan. Bisa sebetulnya yang keroyokan juga. Cuman saya tidak merekomendasikan pakai yang keroyokan, Bang. Nggak aman aja. Nggak aman aja sekarang kalau yang keroyokan. Cuma kalau memang lagi urgent banget, nggak apa-apa lah. Sekali dua kali nggak pakai yang keroyokan nggak jadi masalah. Cuman kalau untuk jangka panjang jangan pakai yang keroyokan. Kalau ke banned, udah kan data kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Histori kita, project kita hilang semuanya. Menurut saya sedikit malas aja kalau bikin dari awal.
Kak Hariza, bagaimana cara mengkoneksikan cloud dengan ke GitHub? Oh, sederhana, Kak. Jadi kalau kita di sini, tadi kita di sini ada customize, ada konektor, tinggal kita di sini add, nih bisa browse konektor, di sini kita cari aja GitHub. Nah, cari aja GitHub. Ini kan banyak ya. Kalau tidak ada berarti sudah ada konektornya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Konektor. Nah, udah pakai GitHub integration tinggal di-connect. Teman-teman login aja ke GitHub selesai. Jadi project-project yang ada teman-teman di sini bisa langsung diupload ke GitHub. Dan dari GitHub bisa ngedeploy ke server kan ke hosting. Wah, itu bagus lah. Seperti itu ya, Kak. Untuk connecting ke GitHub. Saya juga suka sering kenapa project-project dari cloud langsung dikoneksikan ke GitHub supaya saya bisa deploy ke server. Nah, udah connect. Seperti itu teman-teman untuk sesi ini. Semoga di sesi berikutnya kita betul-betul udah siap. Teman-teman dataset udah di pre-processing dan sebagainya. Tinggal kita report aja. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita cukupkan sekian. Nanti kita connecting di grup kembali dan kita akan ketemu di sesi 6 kayaknya minggu depan. Persiapan semaksimal mungkin sehingga kita bisa ngomongin tentang get project di data science. Dan sebetulnya saya juga mau sharing satu hal ya sebelum ditutup. Sebelum ditutup, di sini aja deh. Jadi saya punya platform namanya Work From Desa dan alhamdulillah si Work From Desa ini udah connecting jadi agregator project di berbagai dunia. Ini ada Project Hub. Di Project Hub itu udah connecting ke project-project yang ada di berbagai dunia. Dan saya udah jadi agregator resmi di Indonesia. Contoh teman-teman nanti mau nyari project tentang kategorinya di sini ada data analitik. Nah, di sini langsung tuh kerjaan dari USA full time, tapi ini remote semuanya. Ini remote. Nah, ini saya buka aja ya supaya minggu depan teman-teman penasaran. Dan gimana cara get projectnya minggu depan? Ini cara kerja di USA, ini kebanyakan nih di UK, dan ini dibayarnya full time. Cuman kita remote, nggak perlu datang ke sana. Nah, kita akan berbicara inilah, karena saya udah jadi agregator project-project yang ada di berbagai negara. Kayak gitu teman-teman ya, untuk pembukaan di sesi 6. Sehingga teman-teman nanti bisa ketemu. Ini banyak banget nih. USA paling banyak. Kalau Bang Indra, contoh saya di bidang penulisan konten, ada juga ini remote. Kebanyakan USA. Project-project USA. Saya juga project-project dari USA data. Dan dari sini semuanya data-datanya. Kayak gitu ya, teman-teman. Izin di sesi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Dan report yang butuh token di grup absen aja. Nanti saya akan add tokennya. Tadi juga saya udah tambahkan konten buat Bang Rahman ya. Bang tadi udah masuk kan tokennya Bang? Kayaknya udah deh, saya udah kasih. Yang emailnya kekayaan bersih 144 triliun rupiah @gmail.com udah ya? Udah 1000. Oke, thank you, thank you. Siap. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk sesi ini. Kita persiapkan untuk sesi kedepannya. Insya Allah segala sesuatu dikomunikasikan di grup. Dan saya mau minta maaf minggu lalu ke cancel karena saya ada kegiatan yang betul-betul tidak dapat saya hindari gitu. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.